Hai semua, kita ketemu lagi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Selamat datang di mata kuliah yang mempelajari tentang seluk-beluk desain user interface. Teman-teman, kita sudah membahas berbagai prinsip-prinsip dalam mendesain user interface, termasuk usability yang menjadi prinsip utama di dalamnya. Untuk mengakhiri rangkaian pembahasan kita tentang desain, di beberapa materi berikutnya ini kita akan membahas bagaimana mempraktekkan atau menggali sesuatu sehingga kita bisa memformulakan atau merumuskan satu desain yang pas user untuk anak-anak itu seperti apa, untuk orang tua itu seperti apa, desain aplikasi untuk remaja itu seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua tidak bisa timbul dari perkiraan. Menurut saya baiknya gini, saya suka warna pink, maka aplikasinya akan saya dominankan dengan warna pink beserta warna-warna yang cocok dengan dia, misalnya seperti itu. Atau saya suka dengan warna yang berwarna gelap, maka saya akan buat gradasi warnanya monokromatik tetapi elegan. Nah, kita nggak bisa lagi berbicara bahwa desain user interface, baik dari segi desain pemilihan warna, psikologi warna, kemudian layouting, usable atau tidak, itu berdasarkan pandangan atau perspektif kita sendiri, itu sudah tidak bisa. Segala sesuatu itu harus digali berdasarkan pandangan user itu seperti apa, atau apa ya, perilaku user itu selama ini seperti apa, sehingga hal itu bisa digunakan sebagai panduan bagi kita untuk membangun good UI. Ya, itu namanya user experience. Ya, dulu di pertemuan 5 pernah saya sajikan kepada Anda yang dari Gojek cerita tentang user experience itu apa sampai akhirnya menjadi user interface itu seperti apa. Ya kan? Selama ini tugas-tugas kita, portofolio yang kemarin juga Anda diskusikan atau Anda presentasikan, itu semata-mata mungkin hanya berdasarkan perspektif kita. UI without UX. Ya, jadi kita bangun user interface, tapi ya kita hanya meraba-raba saja untuk UX-nya. Experience-nya user itu seperti apa. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang UX, user experience, bagaimana kita menggali, bagaimana kita mempelajari experience atau pengalaman dari berbagai user, sampai akhirnya kita bisa memformulakan, merumuskan UI yang cocok dan usable itu seperti ini, gitu ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan tes analis, ya, analisis tes atau analisis pekerjaan atau menganalisis bagaimana perilaku user itu sampai akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan desain yang cocok seperti ini. Baik, saya langsung aja masuk ke materi. Task analis itu adalah analisa yang memberi gambaran bagaimana orang atau user itu melakukan pekerjaannya. Misalnya observasi langsung ke lapangan. Selama ini saya mau bikin aplikasi pembayaran pembayaran PDAM atau pembayaran listrik. Selama ini saya amati dulu orang itu kalau bayar gimana. Oh, ngantre, setelah ngantre dia gini-gini bayar ya kan, ditanya bulannya berapa, nomor ID-nya berapa, terus setelah itu dikasih tahu oh dendanya sekian dan seterusnya. Nah, dari perilaku itu kemudian saya catat, saya observasi yang pada akhirnya dari perilaku itu saya bisa menciptakan, merumuskan pembayaran online yang tanpa antri itu seperti apa. Jadi desain aplikasi, desain sistem, plus desain UI-nya itu tidak semata-mata asal atau tiba-tiba seperti ini. Ya. Jadi harus berdasarkan pengalaman dari user. Nah, pengalaman dari user itu kita perlu observe atau kita perlu teliti dengan terjun langsung ke lapangan.
Yang kedua, tes analis ini juga adalah memeriksa user task agar dapat memahami dengan baik apa yang mereka butuhkan dari interface dan bagaimana mereka menggunakan interface-nya itu nanti. Yang pertama, kita menggali perilakunya. Yang kedua, kita juga menawarkan kira-kira yang cocok, yang pas untuk Anda itu yang mana. Lebih mudah mana bikin aplikasinya dengan seperti ini atau seperti itu. Jadi kita benar-benar apa ya, bisa menemukan dua hal, perilaku dan kita memberikan penawaran. Itulah yang terjadi di dalam tes analis. Jadi poin pertama kita menganalisis bagaimana perilaku user di dalam menjalankan satu activity, entah tadi misalnya bayar online ya, itu harus dilihat dulu bayar mode offline-nya seperti apa ya. Termasuk orang tuh dulu chatting ya sebelum ada stiker, sebelum ada emoticon ya kan. Orang chat berbasis teks ya. Mungkin kurang asik. Apa sih yang diobserve dari chat? Chat itu kan berbicara secara online ya. Kalau offline seperti apa? Oh, offline itu harus ada mimik muka, harus ekspresif. Kalau chat kan menghilangkan ekspresi dan lain-lain. That's why muncul, oh kita bangun emoticon. Ya, dengan emoticon kita bisa apa namanya? Uh, bisa mengekspresikan wajah, perasaan. Bahkan sekarang WA pun keluar stikernya ya. Jadi semuanya itu disusun berdasarkan observasi secara offline. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan usulan uh, user interface yang mudah itu seperti apa. Nah, itu dua hal yang terjadi dalam tes analis. Nah, komponen dalam tes analis itu ada tiga, ada activity, ada artifacts dan relation. Jadi ada apa namanya? Ada aktivitas, kemudian ada apa namanya? Pencatatan bukti-buktinya, kemudian ada hubungan. Tidak boleh hanya fokus pada sistem komputer. Selama ini fokusnya yang penting apa efisien, yang penting efektif, tidak makan banyak memori aplikasinya, yang penting koneksi ke servernya cepat dan seterusnya dan seterusnya. Ya kita nggak bisa teman-teman hanya bisa fokus pada sistem komputer. Ingat, sistem kita tuh dipakai manusia, jadi kita harus benar-benar bisa meriset bagaimana menjembatani antara manusia dengan sistem kita yang bagus tadi. Sistem boleh bagus, arsitektur bagus, database oke, aman, secure, tetapi tidak bisa dipakai, kan sama saja. Nah, itu semua perlu dibuat jembatan antara sistem komputer dengan manusia, gitu ya. Nah, itu semua perlu ada tes analisis. Pelajari lingkungan kerja user, jadi jangan hanya fokus pada sistem komputer, jadi jangan hanya fokus ngodingnya bagus, ngodingnya lancar, atau efisien, efektif, aman, ya. Enggak, harus mempelajari juga lingkungan kerjanya user itu seperti apa, sehingga dalam membangun apa sistem itu kita membantu, bisa usable, nggak malah justru membuat repot, ya. Nah, fokus pada tes analis itu ada tiga. Yang pertama adalah fokus pada perilaku yang diamati. Jadi mengamati perilaku, prakteknya seperti apa, metodenya seperti apa, langkahnya seperti apa, kemudian objek yang digunakan seperti apa. Itu perlu diamati. Yang kedua juga memperhatikan user, apakah mereka apa yang mereka lakukan, bagaimana cara mereka melakukannya. Ya, selama ini misalnya ketika mereka diberi handphone yang dalamnya ada aplikasi apa eh, m-banking misalnya, gimana dia bisa transfer, gimana dia bisa apa namanya melihat mutasi rekening dan seterusnya, itu perlu perlu dipelajari. Oh, sering kelirunya di sini, sering salahnya di sini, atau dikasih aplikasi Gojek, orang tua disuruh mesen Gojek, GoFood gitu, diamati sering kelirunya di sebelah mana, apa yang mereka sering lakukan. Nah, itu semua diamati. Nah, tidak boleh hanya pada keadaan kognitif internal pengguna. Jadi jangan hanya lihat kemampuan, oh ini anak anu kok apa? Anak zaman now bisa cepat belajar tentang IT atau cepat tanggap dengan teknologi dan perubahan. Ya, secara kognitif oke gitu kan. Tetapi sekali lagi lingkungan pun juga dan sistem dan proses bisnis pun juga berpengaruh ya.
Kalian yang jago IT pun kalau nanti dikasih aplikasi yang susah digunakan, ya mohon maaf kayak Eflon gitu ya, flexible learning kita, ya itu pun juga kita tidak hanya fokus pada oh pasti bisa enggak, kita juga harus amati lingkungan Eflon itu kalau digunakan oleh anak zaman now atau dosen zaman now yang melek teknologi itu pasti bisa, tetapi memberikan kenyamanan, memberikan usable atau tidak, gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, input dan output, cara mengumpulkan data dan bagaimana cara menyajikan data ya. Dulu di user experience session di pertemuan 5 yang dengan Gojek itu kita pernah diajari ya bagaimana membuat user journey, perjalanan user dalam membangun aplikasi. Nah, itu semua diawali dengan input dan output. Inputnya adalah bagaimana cara mengumpulkan data, outputnya adalah bagaimana cara menyajikan data itu dan diberikan kepada UI designer, sehingga UI designer itu bisa mendesain sebuah aplikasi atau sebuah tampilan yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah, kuncinya di UX, ya. Kalau Anda suatu hari kerja jadi UX researcher ya atau peneliti di bidang UX ya, jangan hanya sekedar tahu memahami user, tetapi cara menyajikannya dan diberikannya kepada desainer atau programmer itu seperti apa, harus bisa mengkomunikasikannya. Gitu ya. Nah, cara mengumpulkan data ke user dari user yang begitu banyak itu bisa lewat dokumentasi, bisa lewat interview atau wawancara, bisa lewat pengamatan langsung atau observasi, bisa survei menggunakan kuesioner, dan juga bisa merekam data secara otomatis atau melihat bagaimana perilaku user itu direkam ya, terus dianalisis dia kelirunya berapa kali, salah kliknya berapa kali, salah inputnya berapa kali, masuk ke halaman ini berapa kali dan seterusnya. Nah, setelah semua itu didapat, maka perlu ada penyajian data. Penyajian data nanti bisa berupa narasi, kemudian bisa berupa daftar atau list, kemudian bisa berupa hierarki, ya dibuat bagan dan juga bisa dibuat flowchart. Baik, kita akan bahas satu-satu bagaimana cara mengumpulkan data dan bagaimana cara menyajikan data. Oke ya. Nah, sebelum mengumpulkan data, eh, maka kita harus mendefinisikan apa saja yang harus dikumpulkan. Yang pertama, informasi tentang user. Jadi kalau nanti di mata kuliah ini ada saya kasih TR ya bikin desain UI, Anda harus tahu usernya siapa. Kalau usernya orang tua atau usernya umum atau usernya anak-anak atau usernya apa namanya orang yang sudah jago komputer ya programmer gitu, kira-kira seperti apa. Makanya informasi tentang usernya itu penting. Yang kedua, deskripsi tentang lingkungan user, di mana tes ini akan dijalankan. Lingkungan usernya seperti apa sih? Contoh misalnya, dulu saya pernah buat aplikasi untuk ngentri data, tapi usernya adalah di kalangan pegawai negeri sipil. Mereka itu sangat familiar dengan Microsoft Excel. Semua data diolah di Microsoft Excel. Tiba-tiba harus migrasi menggunakan aplikasi yang harus input seperti form fill yang kita bahas seperti itu. Mereka nggak suka seperti itu dan mereka menganggap itu malah justru merepotkan. Ya, that's why kita harus tahu aplikasi kita tuh dijalankan di mana. Ya, setelah itu makanya saya buat waktu itu inputannya tidak lagi berdasarkan form fill, tapi inputannya saya buat berdasarkan apa import data dari Microsoft Excel. Jadi mereka ngerjain di Excel, selesai save, lalu diupload nanti sistem membaca Excel-nya baru nginput ke database. Ya. Jadi harus tahu ya usernya siapa, lingkungannya di mana. Lingkungan yang terbiasa dengan Microsoft Excel, tiba-tiba kita harus paksa mereka untuk input form fill. Nah, itu sesuatu yang cukup apa ya, cukup bagi mereka enggak friendly juga gitu ya. Nah, tujuan utama dari tes, hasilnya apa sih? Oh, hasilnya tuh ingin mempermudah misalnya. Hasilnya tuh biar bisa mesen makanan dengan cepat atau mesen ojek dengan cepat. Makanya tujuan utama dari tesnya perlu didefinisikan juga. Dan yang keempat adalah yang diinginkan atau yang dibutuhkan itu yang seperti apa modelnya. Jadi ada empat.
informasi tentang usernya, lingkungannya di mana, tujuanmu itu mau ngapain, jangan sampai gagal tujuannya, dan yang diinginkan atau yang dibutuhkan user itu seperti apa. Jadi kalau mau mencari data, fokuslah kepada 4 hal itu. Jangan belok ke sana kemari, jangan meluas kemana-mana ya. Kamu tuh mau ngapain ya? Nah, user tuh hati-hati. Kita ngomong ke user, kita requirement ke user, mereka cenderungnya curhat. Cenderungnya malah cerita ngalor ngidul banyak sekali, menceritakan kesulitannya dia, menceritakan komputernya yang tidak tidak kompatibel dengan sekarang, menceritakan susahnya sinyal di masa pandemi dan seterusnya. Malah nanti melebar. Padahal kita itu mau requirement, mau menggali apa yang dibutuhkan oleh user, tapi malah justru kita melebar karena ada yang lainnya. Jadi itu harus difokuskan ke 4 hal tadi. Nah, tadi metode-metode atau tools yang digunakan untuk mengumpulkan data itu ada model dokumentasi. Ya, dokumentasi itu seringkali berisi deskripsi tentang bagaimana tugas-tugas yang harus diselesaikan. Itu bisa berupa standar, manual, history, dan juga best practice trying error-nya seperti apa. Dicatat semua dokumentasi. Juga bisa dari deskripsi ahli. Ahli mendeskripsikan bagaimana proses harusnya berjalan, bagaimana tes itu harus dilakukan. Nah, ini penemuan yang berdasarkan knowledge base. Jadi kita misalnya mau bangun aplikasi aplikasi toko online macam Tokopedia, Shopee, ya kan, dan seterusnya. Ketika kita mau membangun aplikasi itu, kita kan perlu mengumpulkan data dari user supaya desain kita cocok, desain kita menarik. Tapi kita memilih untuk tidak terjun ke lapangan. Menggali datanya tidak terjun lapangan, tetapi menggali datanya adalah menggunakan metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi itu teman-teman adalah metode yang kita itu menggali dari sumbernya, dari deskripsi ahlinya. Bagaimana menurut ahli itu, ya kan? Lalu menggali sistem e-commerce itu seperti apa? Kita cari sumbernya. Ya, kita cari teori-teorinya. Nah, dari teori-teori itu kita bisa merumuskan, oh sistem yang cocok seperti ini. Nah, itu model dokumentasi. Jadi, tools mengumpulkan data itu tidak selalu harus terjun lapangan ketemu user, tetapi kita bisa juga mempelajari bagaimana tugas-tugas ini harus dilakukan. Ya, teori tentang e-commerce, ya kan, teori tentang kepuasan pelanggan itu seperti apa? Itu kita perlu pelajari, ya. Kita juga bisa menggunakan deskripsi dari para ahli. Oh, cocoknya menggunakan misalnya combo box. Oh, cocoknya itu menggunakan drop down menu. Oh, cocoknya itu menggunakan accordion menu. Oh, cocoknya itu menggunakan ini, dan seterusnya. Oh, cocoknya itu bootstrap, cocoknya itu responsive design. Oh, cocoknya mobile, cocoknya website. Nah, itu semua harus menggunakan knowledge base. Jadi berdasarkan deskripsi daripada ahli. Itu namanya teknik mengumpulkan data menggunakan model dokumentasi. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, kita bisa melakukan menggunakan wawancara. Jadi wawancara itu kita ketemu dengan user dan fokuslah kepada 4 yang kita bahas. Usernya itu siapa, lingkungannya itu di mana, tujuannya itu mau ngapain, dan yang keempat adalah apa tadi, yang dibutuhkan itu apa. Jadi fokuslah itu, strukturnya harus efisien. Makanya wawancara harus butuh latihan. Dan juga yang tidak terstruktur. Jadi kalau kalau wawancaranya nggak terstruktur, itu bisa ngobrol dengan model yang mengalir, itu nanti bisa ketemu ketemu requirement-nya, kita ketemu nanti deskripsinya seperti apa. Yang pertama kan harus terstruktur ya. Jadi pertanyaannya dibuat, pertanyaan dicatat dulu. Nanti saya mau tanya ini, mau tanya ini. Begitu ini selesai tanya, pertanyaan berikutnya, dan seterusnya. Nah, kalau yang tidak terstruktur itu kayak orang ngobrol biasa gitu. Jadi ngobrol biasa tapi 4 hal tadi itu bisa didapat semua, baik usernya, kemudian environmentnya, kemudian goalnya, kemudian kebutuhannya apa, itu bisa didapat ya dengan ngobrol aja. Nah, setengah terstruktur itu lumayan seimbang. Nah, seringkali ini yang tepat. Jadi Anda misalnya mau menggali tentang how to build up
e-commerce gitu ya, bagaimana membangun e-commerce aplikasi yang cocok itu lebih tendensi ke Tokopedia atau lebih suka yang model Shopee yang seperti eh, harus ada splash screen-nya apa dulu waktu itu BTS atau apa gitu dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kita perlu siapkan dulu pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu nanti ketika sampai ke user itu alangkah baiknya kita menggunakan yang setengah terstruktur. Setengah terstruktur itu berarti eh, kita sambil ngobrol biasa, tetapi kita tetap terarah, gitu ya. Ya, tetap terarah sehingga kita tetap ketemu pengumpulan data. Nah, gitu. Oke, ini tadi guidance untuk yang semi terstruktur. Ya, tetapkan dulu data apa saja yang dibutuhkan, ya kan, rencanakan pertanyaan yang efektif, ya kan, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, setelah dokumentasi, kemudian interview atau wawancara, kita juga bisa observasi. Observasi itu melihat langsung user melakukan pekerjaan mereka, rekam dengan video untuk melihat kembali perilaku user. Contoh, misalnya kita mau bikin game untuk anak kecil. Pertanyaannya apakah kamu akan interview ke anak kecil gitu. Dek cocoknya warna apa? Adik cocoknya pakai apa? Pakai progress bar atau pakai progress bar yang muter atau pakai apa? Cocoknya pakai akordion atau langsung full down ke bawah atau pakai pop up dan seterusnya. Cah cilik buat takoni ngono ra mudeng. Ya, anak kecil nggak paham kamu tanya seperti itu. Nah, cocoknya kalau misalnya kita mau mengumpulkan data, ya by observasi. Observasi itu dilihat aja. Anak kecil kamu pegang game, anak kecil tuh nggak bisa baca, nggak tahu arti start itu apa, finish itu apa, ya, point itu apa, reward itu apa, ya kan. Dia nggak ngerti model-model tulisan itu dan nggak bisa baca. Tapi dia bisa mengoperasikan game itu dengan lancar. Nah, itu dilihat aja, diobservasi aja. Oh, dia itu melihat sesuatu yang modelnya bergerak-gerak misalnya. Oh, dia tuh mudah mengidentifikasi kalau start tuh pasti ada panah atau ada tanda segitiganya dan seterusnya. Nah, itu dianalisis teman-teman. Itu namanya observasi, gitu ya. Nah, observasi itu observasi itu salah satu tools yang kita bisa gunakan secara diam-diam. Artinya tanpa kita harus berinteraksi langsung dengan user dengan pertanyaan, tetapi kita mengamati perilakunya. Ya, itu observasi. Kemudian kuesioner. Kuesioner itu berarti sama kayak interview. Kalau interview itu jawaban lisan, kalau ini jawaban yang tertulis, ya. Nah, kuesioner itu ada model kita mengeksplor atau mengkonfirmasi. Kalau konfirmasi itu kita sudah punya tebakan dulu di rumah. Oh, lebih seneng kalau ada headernya. Kalau toko online lebih seneng kalau seperti ini layoutingnya model seperti ini. Kita sudah punya tebakan. Nah, kita ke kuesioner itu tinggal konfirmasi. Ya nggak sih, ya nggak sih gitu. Atau model exploratory, jadi mengeksplor ya, menggali, menggali atau mengkonfirmasi itu kuesioner. Jadi bisa dua itu. Ya, bisa open ended atau categorical. Open ended itu eh, pertanyaannya itu pertanyaan yang terbuka dan kalau selesai selesai gitu. Tapi kalau kategori itu pakai list, kemudian kalau Anda pilih ini nanti akan lari ke sini pertanyaannya ya model kayak apa berantai dan bercabang ya itu. Nah, kita harus think aloud protocol ya, person talk about what they are doing when they are doing it ya. Observe can ask proper question, why did you choose to just do that ya kan. Jadi semakin kita menggali, menggali dan menggali tadi. Kemudian uh, teknik pengumpulan data yang lain adalah logging. Logging itu kita ngetek tracking, jadi mencatat setiap perilaku manusia dalam komputer. Jadi di sistem kita itu sudah kita pasang log. Log itu misalnya berapa kali dia ngeklik, atau berapa kali dia touch, atau berapa kali dia salah mencet. Ya, itu juga ada lognya. Lah, log itu bisa digunakan untuk
menganalisis user experience. Timersnya, dia berapa jam sih atau berapa menit sih biasanya orang di depan Instagram, ya. Dia biasanya buka yang mana sih, home, explore, profile, atau notif, atau bikin story, atau seperti apa. Nah, itu semua perlu digali ya, lognya, timersnya, logs ya kan, physical location, movement trackernya, cell phone aware home ya. Jadi semuanya harus dicatat. Itu model logging. Jadi sekali lagi beberapa tools yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data itu yang pertama dokumentasi, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat kuesioner, dan yang kelima adalah logging. Oke, 5 hal ini bisa digunakan untuk menggali experience dari user. Nah, berikutnya bagaimana cara kita menyajikan data, hasil kita menggali data, kemudian kita berikan ke programmer atau kita berikan ke UI designer kita. Nah, pertama kita harus bisa kita bisa sajikan dalam bentuk outline list atau matrik. Jadi dibuat list. User suka menggunakan ini, tulis. 2, user seringkali mengalami kesalahan di sini. 3, user seringkali memiliki angan-angan atau keinginan seperti ini. Jadi semua itu di list, model outline. Ya, use expanding atau collapsing outline tools. Jadi gunakan yang model sub-sub ke bawah gitu ya. Add detail progressively, dibuat detail, kemudian now in advance how much detail is enough, ya kan, add link outline for specific subtext, good for sequential task, ya kan, does not support parallel task well, dan does not support branching well. Jadi prinsip-prinsip untuk membangun outline. Kemudian kita juga bisa membangun narasi, ya. Kalau outline itu dibuat poin-poin, kalau narasi itu buatlah dalam bentuk kalimat, paragraf kayak orang cerita gitu. Nah, mungkin kalau model narasi ini susah dipahami, susah diambil poinnya ya, karena dia bentuknya seperti orang bercerita, sehingga not effective for detail, not effective for branching atau percabangan, not effective for parallel text. Jadi susah untuk sesuatu yang detail dan sesuatu yang modelnya bercabang gitu ya. Nah, bentuk lain adalah hierarki. Hierarki itu kita gambarkan seperti ini teman-teman. Jadi sistem kita breakdown ke dalam bentuk yang lebih detail beserta dengan ciri-cirinya seperti apa. Itu namanya hierarki. Ya. Kita juga bisa bentuk dalam network. Network itu ini lari ke sana, ya, lebih ke samping, ya. Kalau hierarki itu turun ke bawah, kalau network itu lebih ke samping dan bercabangnya banyak. Kalau hierarki kan jelas ke bawahnya saja. ini lari ke sana, ini lari ke sini. Nah, itu namanya bagan. Bagan untuk menggambarkan perilaku user itu seperti apa, gitu ya. Nah, bentuk lain adalah flowchart. Flowchart ini cukup gampang ya, seperti kalau Anda dulu di pemrograman ya, dari start, kemudian Anda temukan kendalanya apa, kemudian yang kedua inovasinya apa, terus perilakunya seperti apa, batasannya apa, ya. Kemudian setelah itu muncul ide-idenya apa aja. Nah, itu digambarkan dalam bentuk flowchart. Oke, itu saja tentang tools yang digunakan untuk menyajikan hasil data. Jadi ada yang pakai apa tadi? Ada yang pakai hierarki, outline, narasi, hierarki, kemudian jaringan, dan flowchart. Ya, oke, itu aja teman-teman tentang sekilas bagaimana user experience itu bekerja, bagaimana kita itu menggali perilaku user kita, sehingga desain kita adalah desain yang memiliki dasar yang kuat. Oke, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Demikian materi kita tentang tes analis untuk user experience.